pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana mengisi berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia atau DPD. Nah, ini adalah bentuk model C hasil salinan DPD. Ini adalah bentuk C hasil DPD. Seperti biasa, pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, KPPS bertempat di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS-nya. Ini nama daerah pemilihan berapa. Kemudian pemungutan suara dimulai pada pukul berapa dan sampai selesai pada pukul berapa. Lalu penghitungan suaranya dimulai pada pukul berapa dan selesai pada pukul berapa. Kemudian kita lanjut. Di sini ada data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, jumlah pemilih dalam DPT itu berapa, perempuannya, laki-lakinya berapa, kemudian kita jumlahkan. Form DPT ini sudah dilampirkan dalam bentuk kertas atau formulir yang nantinya akan diserahkan kepada ketua KPPS ataupun anggota KPPS lainnya. Nah, setiap TPS akan memperoleh data DPT. Kemudian pengguna hak pilih dalam DPT itu berapa. Nah, pengguna hak pilih itu jumlah orang yang datang ke TPS dalam atau nama-namanya sudah ada dalam daftar pemilih tetap. Nah, kita isi di sini jumlah yang datang ke TPS. Di sini adalah nama-namanya sudah ada di DPT ya, ingat. Kemudian DPTB. Nah, pengguna pemilih yang pindah atau menggunakan hak pilihnya. Nah, DPTB ini dia sudah mempunyai surat panggilan untuk memilih, tetapi dia tidak terdaftar dalam TPS tersebut. Kemudian kita masukkan di sini jumlahnya berapa, laki-laki dan perempuannya. Lalu jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPK di sini, tetapi dia mempunyai hak pilih dengan dibuktikan mempunyai EKTP ataupun kartu keluarga dan umurnya sudah memenuhi syarat. Kita masukkan saja di sini dan diterima dalam TPS tersebut. Kemudian kita jumlahkan ini kita jumlahkan, ketemunya 145, 138, 283. Nah, 283 ini jumlah seluruh orang-orang yang memilih dalam TPS tersebut. Kemudian kita lanjut, di sini kita isi jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, 2 tambah 3, 25 tambah 4. Nah, kita hitung dulu semua jumlah surat suara yang diterima. Nah, jumlah surat suara yang diterima misalnya 288. Kemudian surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak ataupun salah coblos. Misalnya ada seorang yang ingin mengganti kartu suaranya ketika mencoblos dengan alasan salah coblos, bisa saja. Kemudian kita masukkan di sini jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Nah, misalnya di sini
Nah, ini jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian nah, jumlah surat suara seluruh kita kurangi dengan jumlah surat suara yang digunakan yang ini. Ya, ini jumlah surat suara yang digunakan, ketemunya 2, ketemunya 1 ya. Lalu di sini juga kita isi jumlah surat suara yang digunakan. Nah, ini kan benar, sama ini harus sama yang digunakan. Kemudian jumlah pemilih disabilitas kita isi saja. Jumlah pemilih disabilitas ini kita nantinya tandai saja nama-nama orang yang disabilitas. Dia bisa saja dalam DPT, bisa saja dalam DPTB, dan bisa saja dalam DPK. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh penyelenggara pemungutan suara atau KPPS seluruhnya, ketua, anggotanya. Lalu ini tanda tangan saksi, semua saksi dari calon perseorangan anggota DPD kita saksi di sini, semua saksi. DPD ini tidak menggunakan partai ya, tidak menggunakan partai. Kemudian ini adalah rincian data perolehan suara calon anggota DPD. Ini rinciannya di sini kita rinci calon 1 dapat berapa, calon 2 dapat berapa, dan seterusnya dalam perhitungan suaranya. Kemudian di sini juga tanda tangan KPPS semua, lalu saksinya juga tanda tangan. Kemudian di sini tanda tangan lagi, lalu masih tanda tangan ya, karena ada beberapa lembar, 3 lembar kayaknya. Nah, kemudian di form 5 ini data suara sah dan tidak sahnya. Nah, jumlah seluruh surat suara yang sah. Nah, jumlah seluruh surat suara yang sah itu adalah kita ambil jumlahnya dari sini. Nah, dari sini teman-teman, jumlahnya dari sini semua ya, kita hitung di sini. Ketemunya nanti segini. Nah, jumlah surat suara yang tidak sah, juga kita ketahui dalam penghitungan surat suara, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah, nah itu sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah surat suara yang digunakan nantinya ada berapa yang sah, kemudian ada berapa yang tidak sah. Nah, itu dia, ini ditetapkan, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, kemudian di sini tanda tangan saksi dengan nama lengkap. Nah, PPS juga dengan nama lengkap di sini ditulis ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman.